Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu part sebelumnya sebelum kalian nonton video ini supaya kalian ngerti ceritanya. Gue kasih linknya di sini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like dulu video ini, dan bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini. Langsung aja ya, let's go. Oke, jadi di part sebelumnya kita kan tahu kalau si Nopeng dan Andre itu pergi ke puncak berdua, sedangkan Uncu, Iwan, dan Firman menunggu di cadas. Nah, selagi di puncak, si Nopeng dan Andre ini sempat mengambil bunga-bunga Edelweiss. Dan ketika mereka ambil bunga-bunga itu, kabut pun turun. Karena kabut turun, Nopeng dan Andre jadi kebingungan untuk mencari jalan turun. Alhasil mereka hanya berputar-putar saja di puncak tanpa menemukan jalan turun. Beberapa saat kemudian Uncu, Iwan, dan Firman pun menyusul mereka. Tapi sesampainya di puncak, ketiga orang ini tidak bertemu dengan Nopeng dan Andre. Tapi mereka masih yakin kalau Nopeng dan Andre akan turun menemui mereka. Mereka pun kembali ke tenda setelah itu. Tapi beberapa saat kemudian, Uncu dan Iwan makin penasaran kemana si Nopeng dan Andre ini. Alhasil, Uncu dan Iwan pun kembali ke puncak, sedangkan Firman menunggu di tenda. Di perjalanan ke puncak, Uncu dan Iwan bertemu dengan seorang pendaki yang bernama Ferry. Nah, si Ferry ini bilang ke mereka berdua kalau jangan ke puncak dulu karena cuacanya sedang tidak baik. Oke lah, akhirnya si Uncu dan Iwan pun turun kembali ke tenda. Tapi, ketika mereka kembali ke tenda dan Firman menghilang. Kemana Firman dan kemana tendanya itu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan kembali ke Nopeng dan Andre yang sedang berada di puncak. Di puncak, Nopeng terus berlari dan berusaha mencari jalan untuk turun. Ia berputar dan berlari sekencang yang ia bisa. Tapi, usahanya sia-sia. Medan yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum turunnya kabut sangat menyulitkan mereka. Nopeng bilang, "Cepetan dikit Dre, ini aku udah cepet Peng. Perutku sakit, sesak nih karena lari terus dari tadi. Kita harus cepat, kalau enggak kita bisa bermalam di sini." Nopeng tak pernah putus asa. Semangatnya untuk mencari jalan turun sangat tinggi. Sampai-sampai si Andre kewalahan mengikutinya. Sudah hampir 1 jam mereka berputar-putar tak tentu arah. Nopeng tiba-tiba dikagetkan oleh sosok berbadan tinggi besar, tegap, dan berkulit hitam berlari melintang ke arah Nopeng. Orang tersebut memikul tali yang cukup besar, seperti tali kapal. Anehnya, orang itu tidak mengenakan baju, hanya mengenakan celana berwarna cerah. Tak mau ambil pusing, Nopeng pun memilih untuk mengabaikannya. Sementara itu, Andre terus mengejar si Nopeng dan nafasnya mulai tersengal-sengal. Nopeng bilang, "Ayo Andre, cepat sedikit. Kita istirahat dulu lah Peng, perutku sakit." Akhirnya Andre duduk istirahat di atas bongkahan batu besar. Sementara Nopeng masih terus mondar-mandir mencari jalan keluar. Setelah dirasa cukup istirahat, Andre pun menyusul Nopeng yang masih sibuk dengan kebingungannya. Andre berpikir, kuat juga nih anak, dari tadi berputar-putar tanpa istirahat sedikit pun. Belum sempat beranjak dari posisinya, tiba-tiba beberapa orang pendaki berjalan menghampiri. Hingga mereka hanya berjarak 5 meter dari Andre. Ketua tim pendaki tersebut bilang, "Kehilangan arah juga ya? Kami juga kehilangan arah. Mau ikut kami?" Andre yang masih kebingungan menjawab pertanyaan itu, langsung berseru ke arah Nopeng yang sedang menghampiri Andre. "Peng, ada pendaki tersesat juga nih." Nopeng bilang, "Tanya aja, mereka mau kemana Andre?" Si Andre pun bertanya kepada pendaki itu, "Abang mau lewat mana?" Pendaki itu bilang, "Kami mau lewat jalur Simabur. Kalau mau ikut, kalian bisa gabung dengan kami." Mendengar jalur Simabur, perasaan Andre mulai tidak karuan. Jantungnya mulai berdetak kencang. Ia pun melihat gerak-gerik yang sangat aneh dari para pendaki itu. Perasaannya menjadi sangat tidak enak. Jalur Simabur bukanlah rute yang biasa dilalui oleh para pendaki. Sangat jarang pendaki lewat jalur itu. Sebenarnya jalur tersebut memang bisa dilewati dan nantinya akan berakhir di Simabur, Batu Sangkar. Namun, beberapa waktu silam, terjadi peristiwa hilangnya beberapa pendaki yang secara keseluruhan merupakan murid SMA Batu Sangkar. Jasad yang tak tertolong banyak ditemukan di jalur itu. Andre bilang, "Mereka lewat jalur Simabur, Peng. Kita ikut atau gimana?"
Nopeng mulai merasakan hal yang tidak beres. Tapi Andre sepertinya ingin ikut bersama mereka. Nopeng pun memikirkan alasan untuk bisa menolak tawaran para pendaki itu. Salah satu alasan yang digunakan Nopeng adalah mereka tidak bisa ikut karena Uncu, Iwan, dan Firman sedang menunggu mereka di bawah. Andre bilang, "Tapi udah sore, Peng. Apa nggak lebih baik kita ikut mereka aja, Peng?" Nopeng segera menyuruh Andre untuk turun dari batu yang dipijaknya dengan isyarat melambaikan tangan secara perlahan. Jadi kayak... Dan sambil bersuara pelan, Nopeng membisikkan sesuatu. "Andre, coba perhatikan mereka. Perhatikan wajahnya satu persatu." Mendengar Nopeng berbicara seperti itu, Andre langsung memusatkan perhatiannya kepada para pendaki itu. Satu persatu Andre melihat wajah dan gerak-geriknya, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak lupa Andre juga menghitung jumlah mereka. Semakin diperhatikan, semakin aneh. Mereka berjumlah 12 orang. 11 orang pria dan 1 orang wanita. 11 pria itu wajahnya senyum-senyum, seperti seolah-olah sedang menertawakan Andre dan Nopeng. Sementara si wanita justru sebaliknya. Ia terlihat sedang menahan tangis. Andre semakin penasaran dengan wanita itu. Ia mulai memandanginya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata ketika dilihat kaki wanita itu tidak menyentuh tanah sama sekali. Melihat hal itu, Andre langsung lari terbirit-birit. Nopeng pun langsung ikut berlari menyusul Andre. "Kenapa kau, Andre? Udah, lari aja dulu baru nanya." "Andre, tunggu. Kau mau kemana? Nanti aja, Peng. Lari dulu." Andre benar-benar ketakutan di situ. "Andre, berhenti dulu. Tunggu dulu. Kenapa kau lari-lari gitu? Mereka juga udah nggak ada, udah nggak kelihatan." Nopeng masih terus membujuk Andre untuk melambat. Nopeng penasaran dengan apa yang dilihat Andre, tapi Andre belum mau bercerita. Andre pun menyuruh Nopeng untuk memimpin perjalanan, karena Andre sudah mulai lelah dan perutnya mulai terasa sesak karena berlari tadi. Nopeng pun menawarkan untuk istirahat, tapi Andre tetap ingin lanjut. Di situ Nopeng menurut dan ia berjalan di depan sembari diikuti Andre dari belakang. Di kejauhan mengarah ke bawah, Nopeng seperti melihat ada 2 truk pasir berwarna merah. Satu diparkir dan satunya lagi terlihat seperti sedang mengerjakan proyek. Nopeng yakin kalau jalur yang mereka lewati adalah jalur yang tepat. Mereka pun mulai jalan ke bawah dengan hati-hati karena medan turunannya agak tajam. Anehnya, semakin mereka mendekat, truk-truk itu malah semakin menjauh. Lebih aneh lagi, ketika Andre dan Nopeng sudah di bawah, tepat di posisi truk tadi seharusnya berada, truk yang mereka tuju itu hilang. Mereka pun menjadi sangat bingung dibuatnya. Sambil berdiri dengan wajah penasaran, mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat. Andre langsung mengeluarkan sebungkus extra jos, membuka bungkusnya, lalu menelan isinya. Nopeng pun melakukan hal serupa. Mereka duduk sambil mengemut dan menjilati jari mereka yang sesekali dicelupkan ke dalam bungkus extra jos itu. Tepat di sebelah mereka sebenarnya ada sumber air, tapi sayang, airnya keruh dan tidak layak untuk diminum. Tanpa disadari, karena terlalu letih, akhirnya mereka tertidur tepat di samping mata air, tidak jauh dari tempat mereka berbaring. Andre dan Nopeng tidak memiliki persiapan untuk bertahan hidup, tanpa logistik, tanpa baju hangat, dan tanpa segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup di alam terbuka. Karena niat awal mereka untuk menaiki puncak memang hanya sebentar saja. Setelah beberapa jam tertidur pulas, akhirnya Andre terbangun. Ia langsung menepuk-nepuk pundak Nopeng yang masih tertidur. Nopeng pun langsung terbangun dan mengajak Andre untuk meneruskan perjalanan. Mereka sadar kalau Uncu, Iwan, dan Firman tidak akan menjemput mereka di situ. Perjalanan pun dilanjutkan dengan Nopeng yang berada di depan diikuti dengan Andre dari belakang. Dari kejauhan tampak tenda berwarna merah. Nopeng yang melihat hal itu jadi bersemangat untuk segera sampai di tenda itu. Ia berharap bisa meminta bantuan pada orang-orang yang ada di sana. Andre dan Nopeng mempercepat langkah kaki mereka karena hari sudah beranjak sore. Matahari mulai tenggelam dan udara mulai dingin.
Benda berbentuk persegi yang mereka kira adalah tenda ternyata hanyalah bongkahan batu. Tepatnya adalah sebuah tugu yang dibangun untuk memperingati peristiwa tersesatnya 12 siswa dan siswi SMA Batu Sangkar. Tugu 12 namanya. Ada bendera hitam di sana. Sepertinya merupakan kawasan yang tidak boleh dilalui. Karena kecewa, mereka pun memutuskan untuk duduk di dekat tugu, berharap ada orang yang singgah atau melintas. Tak lama kemudian, gerimis pun turun dan kabut belum bersih secara keseluruhan. Pemandangan dari atas tugu itu memperlihatkan suasana kota Bukit Tinggi dengan jelas. Bangunan dan rumah-rumah warga terlihat indah dari kejauhan, cukup untuk menghibur Nopeng dan Andre yang sedang kelelahan. Nopeng yang tepat duduk di sebelah pohon mulai memperhatikan sebuah ranting yang diikat oleh seutas tali yang terbuat dari plastik berwarna hitam. Tali tersebut biasa disebut cross line atau simpul silang, sebagai penanda jalan yang mungkin boleh dilalui. Tanpa berpikir panjang, Nopeng memutuskan untuk turun melalui jalur itu. Tapi sebenarnya tali tersebut merupakan penanda jalur evakuasi yang dibuat oleh tim SAR. Dahulu pernah digunakan untuk menelusuri dan mencari 12 pendaki yang hilang. Cuman karena tali itu dari plastik, mungkin terputus karena cuaca dan waktu, sehingga ikatan itu terlihat seperti simpul. Aslinya, jalur itu merupakan rute yang telah ditutup dan tidak boleh dilalui dengan alasan apapun. Tapi mereka berdua tidak tahu itu. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Kemana Firman dan tendanya? Uncu dan Iwan berteriak-teriak memanggil Firman dari kejauhan. Terdengar seseorang yang juga berteriak sambil melambaikan tangan. Tenda yang semula berada di posisi mereka berdiri telah berpindah jauh dari pandangan. Uncu dan Iwan langsung berlari menghampiri Firman. Uncu bilang, "Astaga man, gila kau ya. Kenapa kau pindahin tenda jadi kesini? Kalau Andre dan Nopeng turun mana bisa kelihatan? Kau dengar nggak omonganku tadi?" Sambil menghampiri Firman, Uncu kembali mengeluarkan kekesalan akibat perbuatan Firman sambil menunjuk ke arah posisi tenda semula. "Kau kusuruh untuk menjaga tenda di sana, bukan memindahkannya ke sini." Iwan berusaha menenangkan Uncu sambil mengajaknya untuk duduk. Setelah keadaan tenang kembali, Iwan bertanya, "Sekarang bagaimana langkah kita selanjutnya?" Mereka tidak mungkin memaksakan diri untuk mencari Nopeng dan Andre karena cuaca masih buruk. Bang Ferry juga mau membantu, tapi menunggu cuaca membaik dulu. Mereka pun berdiskusi untuk memutuskan apa langkah selanjutnya yang harus diambil. Akhirnya mereka sepakat dengan rencana awal, turun esok hari selepas subuh. Setelah suasana cukup terkendali, Firman akhirnya mencoba memberikan alasan kenapa ia memindahkan tenda. Ia terpaksa memindahkan tenda karena tadi ada angin kencang. Takut kalau tenda tumbang, makanya Firman memindahkan tenda ke dekat batu itu supaya terlindungi dari angin. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Iwan dan Uncu pun mengerti. Iwan bilang, "Oke, sekarang yang penting adalah kita harus menjaga kondisi tubuh kita bertiga supaya besok bisa fit lagi untuk mencari mereka ke bawah." Uncu nanya ke Firman, "Man, berapa sisa logistik kita? Apa yang tersisa?" Firman lalu merogoh ransel dan mengeluarkan isinya. Hanya tersisa beberapa bungkus mie instan, gula, dan sedikit beras sisa siang tadi. Hari sudah semakin larut. Mereka pun mulai lapar. Firman siap-siap untuk masak. Periuk, bahan bakar, dan korek api sudah disiapkan. Namun, ketika berusaha menyalakan tungku, api terus mati. Tubuh mereka menggigil. Jari mereka pun mulai kebas. Sementara api penghangat tidak bisa dihidupkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakan mie instan dengan cara diremas dengan memasukkan bumbu ke dalamnya. Yang penting, mereka bisa mengisi perut yang sudah kosong. Mungkin keadaan mereka mengenaskan, tapi tidak semengenaskan Nopeng dan Andre karena mereka tidak membawa logistik sama sekali. Uncu mulai memikirkan nasib mereka. "Peng, Andre, kalian di mana?" Kembali ke Nopeng dan Andre yang turun ke jalur terlarang itu. Setelah mereka berhasil melewati beberapa tebing yang tidak terlalu tinggi, yang sedikit menyulitkan Andre untuk turun.
Sementara Nopeng dengan lancar turun sampai bawah. Wajar, karena Nopeng adalah atlet panjat tebing. Andre turun perlahan sambil berpegangan dengan ranting-ranting. Dan akhirnya, ia berhasil menemukan dahan pohon yang cukup kokoh untuk dijadikan pegangan. Nopeng merasa lucu melihat Andre seperti itu. Dia pun mengeluarkan tustel dari tas dan memfoto Andre yang masih bergelantungan. "Tahan Andre, sini ku foto dulu." "Ah gila kau Peng, udah kesasar gini masih aja bercanda." Andre pun memberikan senyum kecut kepada Nopeng untuk difoto. Setelah itu, dia melanjutkan turun dengan dibantu Nopeng. Dan Andre pun berhasil turun sampai di posisi yang sama dengan Nopeng. Mereka langsung melanjutkan lagi perjalanan. Nopeng dengan aksi rimbanya membuka jalur yang penuh dengan semak-semak itu. Terus ia membuka jalur dengan menggunakan dua tangannya sampai tiba di tebing lagi. Sepertinya kali ini tebingnya cukup tinggi. Meski begitu, Nopeng berhasil turun dengan sukses. Sementara Andre masih ragu untuk turun. Andre bilang, "Jauh Peng." "Lumayan Andre." "Turunlah." "Turun dari mana? Gak ada pegangan." "Udah turun aja, ku tunggu di bawah." Sambil berpikir bagaimana caranya turun, pandangan Andre dialihkan ke batang pohon besar yang berbentuk seperti ketapel. Di sela batang itu terlihat sosok hitam yang memiliki tubuh tinggi besar. Sosok itu seolah menyuruh Andre untuk ke atas sambil menunjuk ke arah Andre. Jadi kayak gini ya. Andre pun berusaha memberitahu Nopeng kalau ada makhluk hitam besar yang menyuruhnya kembali ke atas. Tapi Nopeng bersikeras menyuruh Andre untuk turun sambil menunjuk-nunjuk ke arah Andre. Makhluk tinggi besar itu seolah-olah tidak terima kalau mereka berdua masuk ke kawasan tersebut. Karena Andre tetap berusaha untuk turun. Makhluk itu turun dari pohon dan seakan ingin menghampiri Andre. Dia marah, "Peng, Andre, cepatlah kau turun. Kau percaya aku atau orang itu?" Melihat makhluk itu sangat marah sampai ia turun dari batang pohon yang berbentuk ketapel itu, Andre langsung melompat turun. Genggaman rumput yang ia jadikan pegangan tidak kuat menahan beban badannya. Akibatnya, Andre mendarat dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Untungnya, ia jatuh tepat di tanah lunak dan rerumputan, sehingga tidak mengalami luka yang serius. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Seperti sebelumnya, Nopeng berada di depan dan Andre di belakang. Tanpa sadar, ternyata sudah ada ratusan luka-luka di tangan Nopeng akibat semak-semak yang ia tebas dengan menggunakan tangannya. Semangat Nopeng yang tinggi membuat Andre menjadi semangat juga. Andre mengikuti Nopeng sambil sesekali membersihkan tanah yang masih melekat di rambut dan kepala. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Nopeng hilang dari pandangan Andre. Ternyata Nopeng jatuh ke bawah tebing yang jauh lebih tinggi dari tebing sebelumnya. Ia terjatuh dengan kedua tangannya dirapatkan menahan dada. Suasana pun menjadi hening seketika. Andre yang melihat kondisi itu seketika menjadi pucat dan panik. "Peng, Peng, aman? Peng, Peng." Hampir beberapa menit mereka kehilangan komunikasi. Andre bingung bukan main. Andre tak henti-hentinya berdoa sambil terus memanggil-manggil Nopeng. Tak berapa lama, akhirnya Nopeng mengeluarkan suara khasnya yang sedikit serak dan berat. Nopeng pun berusaha untuk berdiri dengan susah payah. Kepalanya terasa berat. Ada sesuatu mengaliri wajahnya. Perlahan Nopeng mengusap keningnya. Benar saja, darah yang pekat menempel di telapak tangannya. "Peng, aman Peng?" "Aman, Dre, aman Dre. Tenang aja." "Syukurlah. Jauh ke bawahnya Peng?" "Jauh Dre. Tapi turunlah." Setelah percakapan itu, Andre yang penasaran dengan keadaan Nopeng pun berusaha mencari posisi turun yang tepat. Sambil terus berkomunikasi, Nopeng akhirnya memberikan informasi yang sedikit membuat bulu kuduk merinding. Nopeng bilang, "Andre, di bawah ada orang." "Ada orang gimana Peng?" "Iya Andre, di bawah ada cewek. Rambutnya keriting, tengkurap, gak pakai baju tapi pakai rok berwarna biru." "Astagfirullah, bukan orang itu Peng." "Orang kok, ayo turun, kita selamatkan. Kalau itu mayat, kita kubur dia baik-baik." "Peng, aku rasa gak mungkin dia pendaki. Mana ada pendaki naik gunung pakai rok." "No Peng,
termenung. Benar apa yang dibilang Andre. Mana mungkin ada pendaki pakai rok? Ia langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk melindunginya dari makhluk-makhluk halus. Karena kondisi sudah mulai gelap, akhirnya Andre memutuskan untuk turun. Ia menjadikan rumput-rumput kecil sebagai pegangan. Namun, rerumputan itu terputus dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Melihat Andre yang tidak bergerak, spontan Nopeng teriak. Nopeng menangis melihat sahabatnya itu. Berkali-kali ia coba goyangkan tubuh Andre sampai menampar pipinya untuk menyadarkannya. Tapi Andre belum juga sadar. Sesekali Nopeng mengedarkan pandangannya ke segala arah. Hingga akhirnya ia sadar. Mereka telah kehilangan arah. Beratap langit, diselimuti lembah hijau yang terbentang luas. Mereka sudah terlalu jauh masuk ke rimbunan hutan terlarang. Hutan yang hanya dihuni oleh makhluk-makhluk gunung dan makhluk-makhluk misterius. Orang-orang biasa menyebutnya lembah hantu. Usaha Nopeng menyadarkan Andre akhirnya berhasil. Andre terbangun, namun sepertinya masih linglung akibat terjatuh tadi. Nopeng bilang, "Syukurlah, akhirnya kau sadar. Kita tersesat, Andre. Kita hilang di hutan." Wajah Andre semakin pucat mendengar kalimat Nopeng itu. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan yang melelahkan, sekarang mereka baru sadar bahwa mereka sebenarnya telah tersesat. Mereka sudah berjam-jam terpisah dari Uncu, Iwan, dan Firman. Setelah yakin Andre sudah cukup kuat, Nopeng membantunya untuk berdiri seperti semula. Belum sempat Andre berdiri, ia terkejut melihat kening Nopeng yang berdarah. "Peng, keningmu berdarah?" "Iya Andre, udahlah, tak usah kau pikirkan. Sekarang kita harus mencari tempat berteduh. Udah mulai gelap nih, ayo kita jalan." Andre pun berusaha berdiri, tapi "Peng, apalagi Andre, ayo kita jalan. Tanganku gak bisa digerakkan, Peng." Nopeng pun menarik tangan Andre, tapi setelah ditarik, Andre bisa menggerakkan tangannya kembali. Andre bilang, "Wah, hebat juga kau, Peng. Baru tahu kau, Andre." Diam-diam Nopeng bersyukur Andre sudah sadar. Jadi mereka bisa melanjutkan perjalanan. Ia sudah sangat ingin pulang. Kembali ke Iwan, Uncu, dan Firman yang sedang diterpa angin kencang. Butuh perjuangan untuk menyalakan api unggun di tempat itu. Akhirnya, dengan berbagai macam upaya, api bisa dinyalakan. Walaupun tidak terlalu besar, mereka bertiga pun menjalankan misi untuk berjaga secara bergantian di dekat jalur turun. Meskipun diterpa angin, tapi tidak menggoyahkan semangat mereka untuk menunggu Nopeng dan Andre turun. Waktu itu juga masih banyak rombongan pendaki yang naik turun hilir mudik menuju ke puncak Marapi. Sementara itu, Firman masih terus berusaha untuk mengamankan api yang semakin lama semakin kecil, seraya menggigil kedinginan. Ia coba melindungi api kecil itu dari terpaan angin dengan menggunakan kedua tangannya. Malam yang semakin larut akhirnya berhasil mengubah keadaan. Rasa kantuk perlahan sudah mulai hadir, namun sulit rasanya memejamkan mata. Akhirnya mereka kembali berkumpul di dekat tenda sambil meratapi api yang sudah padam. Mereka pun menyusun strategi untuk beristirahat secara bergantian. Uncu memerintahkan Iwan dan Firman untuk tidur terlebih dahulu, sedangkan Uncu berjaga. Beberapa saat setelah Uncu menginstruksikan perintah itu, mereka bertiga justru malah tertidur di dalam tenda. Terus siapa yang menjaga malam itu? Gak ada. Konyol memang. Itu adalah malam pertama Iwan, Uncu, dan Firman. Lantas, bagaimana malam pertama Nopeng dan Andre di lembah hantu? Ikuti terus kelanjutan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe ke channel ini sekarang supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini.